Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama kembali dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Mana kriwilnya, Tan? Loh, kriwilnya Tani lambat. ada di sini, Tan. Kriwil. Kemana? Kakak. Adik-adik. Loh, Kakak. Ini dia si kriwil. Kriwil kemana aja Kamu kriwil? kenapa ngos-ngosan? Iya, aku kelamaan mandinya. Maaf kakak, tante. Oh, gara-gara kelamaan mandi. Iya, soalnya kan aku mau datang dengan rapi, harum, dan ganteng. Wah, hebat kriwil. Sekarang udah cakep ya. Iya dong. Sama seperti adik-adik. Iya kan adik-adik? Kalian pasti juga sudah rapi. Kalian juga pasti sudah siap untuk beribadah bersama-sama. Iya, betul. Oke adik-adik, sekarang siapkan hatimu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh meluap dengan segala ucapan syukur. Kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kami. Dan kami juga mau kembali belajar firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau memuji Tuhan. Iya. Ya kriwil ya, suaranya yang kenceng ya. Siap. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan rumahku ada di dalam surga. Nyanyinya Iya. lebih semangat ya adik-adik. Kayak kriwil nih, semangat. Iya dong. Semangat. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sekarang siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, cerita apa nih Tan? hari Kamis yang lalu Tante sudah cerita kepada adik-adik tentang apa? Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak kriwil? Tentang Kriwil masih hari ingat nggak? Kamis kemarin itu. Hari Kamis kemarin. Baru aja ya Tan.
Tante kan cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga pakai pesawat ya, Tah? Oh enggak. Bukan, Kak. Oh, bukan ya. Enggak pakai pesawat, enggak. Bukan. Kan Tuhan Yesus waktu bangkit dengan tubuh yang mulia. Jadi dengan tubuh yang mulia itu Yesus bisa naik lewat semua awan-awan, tinggi semua ya, Tan? bulan, bintang, naik sampai ke surga. Wah. Lalu kan murid-murid terus lihat sampai mereka nggak melihat Tuhan Yesus lagi karena sudah ketutup awan. Karena Lalu tinggi ada dua sekali. malaikat datang. Terus malaikat bilang kepada murid-murid, ngapain kamu lihat terus ke atas? Tuhan Yesus yang pergi, dia akan kembali lagi seperti kamu lihat dia pergi. Jadi kamu jangan bersedih hati, Tan, gitu Tan, maksudnya. aku mau tanya, surga itu letaknya di mana sih, Tan? Hah? Iya. Surga itu letaknya di mana? Di atas, karena Yesus naik ke atas, lewat semua. Bulan, bintang lewat semua Tinggi ya, di Kak? atas. Nggak Nah, kelihatan ya? ya. Hmm. Tapi surga itu benar-benar ada. Jadi surga itu gitu. benar-benar ada ya, Tan ya? Nah, Tan, sebelum Tante lebih lanjut nih cerita adik-adik, kita saksikan videonya dulu ya. Ya. Di dalam video ini akan digambarkan tentang surga. Memang sih belum ada yang pernah Ya, ke surga. Tante juga belum pernah. Belum pernah ya. tapi Alkitab Iya, menceritakan, benar. mengatakan bahwa ada Itu surga. ada dan digambarkan seperti apa. Jadi dalam video ini akan digambarkan tentang surga itu seperti apa ya. Adik-adik simak baik-baik ya. Nanti Tante Emma akan jelaskan lebih lanjut, oke? When you have been outside on a hot day, a big, cool glass of water tastes wonderful. Now, read about a river whose clear water gives life to all who drink it. Remember Adam and the great family reunion in heaven? Jesus gave Adam a piece of fruit from the tree of life. That was just one of 12 different kinds that grow on the tree. Unlike trees on earth, the tree of life gives a different fruit every month. The leaves are useful too. The Bible says the leaves help heal all who have joined Jesus in heaven. This wonderful tree grows on each side of the river of life. The river of life runs right down the middle of a golden street. The river water is as clear as crystal. We can see all the way to the bottom. It flows from the throne of God. We can eat fruit from the tree of life and drink water from the river of life forever. The river will never dry up. The tree will never die. God and Jesus sit on their thrones in heaven. We can talk to them face to face. We can visit them at any time because there is no night. No night means there's no darkness. The light from God's glory makes everything bright. We won't need lamps or candles or even the sun, and we will never get tired. We won't have to take naps or even go to bed. Every minute in heaven is like morning. We will spend some of our time learning new things, but not in the same way as on earth. Our brains will be perfect so we understand and remember well. Jesus will teach us new things. We will do everything we ever wanted to do. Swim in the deepest water, climb the highest mountains, go to the highest heavens. We can soar to all the planets of the solar system and beyond. We will be able to go to different worlds in seconds and talk to the people who live there. They will tell us everything they have learned about God. They will tell us how they watched everyone and everything that happened on earth from the beginning of our creation. When we aren't traveling, we'll be working, but our work will be enjoyable. We won't get sore muscles. We won't get hurt. We will enjoy rose bushes without thorns. We'll walk through places that bloom with beautiful flowers and flow with sparkling streams.
We will run through forests without dangerous creatures. Flowers will never die, and leaves will never fall off trees. In heaven, no one will be sad. No one will be sick. No one cries. No one dies. We will never, ever have to be separated from our best friends or our favorite cousins. Every day will be like a family reunion or the first day of school after vacation. And best of all, Jesus will be with us every second. We can ask him all the questions we ever wanted to. We will have all the time in the world to learn more about his love for us. And we will have all the time in the world to praise him, to tell him how much we love him. Wouldn't you like to do that? Nah, adik-adik, sudah saksikan kan videonya? Sekarang Tante Emma akan jelaskan lebih lanjut tentang cerita firman Tuhannya ya. Ya, nah Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi pasti kita semua ingin tahu apa kira-kira yang ada di surga dan apa yang tidak ada di surga. Pasti ada adik semua juga mau tahu kan. Iya. Dari mana kita tahu itu? Dari firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik yang sudah bisa baca, buka di dalam Wahyu Fatsal yang ke-21 dan Fatsal yang ke-22. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Iya. Wahyu 21 dan Wahyu Fatsal 22. Nah, kita akan mulai dengan apa yang tidak ada di surga. Adik-adik semua mau tahu ya? Yang tidak ada di surga. Apa tuh, Tan? Yang pertama itu dosa tidak ada di surga. Oh, dosa. Nah, di gambar ini Tante gambarkan berupa hati yang hitam. Hitam. Itu berarti menggambarkan hati yang kotor karena dosa. Hati yang sudah kotor karena dosa. Nah, hati yang berdosa ini tidak bisa masuk surga. Jadi anak-anak yang hatinya masih berdosa, wah, tidak bisa masuk surga. Karena dosa tempat yang suci, tempat yang mulia. Tidak ada dosa di dalamnya. Di Wahyu 21 ayat 27 ya? Tan, ya, 21 ayat 27a. Di situ dikatakan. Iya. Aku bacain ya, Tan? Ya. Nih, Wahyu 21 ayat 27a. Tetapi tidak akan masuk di dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, jadi adik-adik nggak boleh berdusta loh. Nggak boleh ya, Tan? Harus berkata jujur ya. Oh iya Oke. ya, Tan. Nah, terus apa lagi, Tan? Di surga tidak akan ada air mata. Kalau adik-adik menangis itu karena apa ya kira-kira ya? Sedih. Sedih. Iya, sedih kenapa? Apa sedihnya? Dimarahin mama. Oh, dimarahin mama. Atau kalau sakit ya? Iya. Kalau sakit pasti nangis ya, Iya. sedih. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia akan menyapu semua air mata dari mata kita. Sehingga kita tidak harus lagi menangis, merengek-rengek, sedih di surga. Kemudian Apalagi, Tan? ada hal yang paling bagus, yang indah. Di surga tidak ada sakit penyakit. Wah, nggak ada yang sakit. Tidak ada. Nggak ada sakit lagi, Kriwil. Nggak ada sakit gigi, Tan? Aduh, tidak ada. Apalagi pilek, batuk. Nggak ada. Corona juga tidak ada di surga. Enak Ya, puji tidak ada Tuhan, karena di sakit. surga bebas dari semua sakit penyakit dan virus, bakteri ya. Nah, kita akan tinggal di satu tempat yang begitu indah. Lalu yang paling indah lagi, di surga tidak ada kematian. Wah, tidak ada kematian. Akhir-akhir ini banyak sekali iya. orang-orang yang mati karena virus corona. Iya, betul, Tan. Tapi di surga tidak ada lagi kematian. Jadi nggak bisa berpisah lagi kita ya, Tan? Tidak Bersama-sama tidak akan terus. ada lagi perpisahan. Kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga dari kekal sampai kekal. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, sekarang apa, Tan, yang ada di surga? Pasti adik-adik juga mau tahu apa yang ada di surga ya. Di surga pasti ada Allah.
Tapi tante nggak bisa menggambarkan Allah itu bagaimana. Karena belum pernah ada orang yang bisa melihat wajah Allah. Kenapa, Tan? Ya, karena Allah itu terlalu mulia. Kita sebagai manusia yang berdosa nggak bisa melihat wajah Allah. Pernah dulu di kitab Kejadian, Musa, Nabi Musa di kitab Perjanjian Lama. Iya. Mau melihat wajah dari Allah. Allah bilang, oh nggak bisa. Jadi Allah sembunyikan dia dalam gua. Lalu Allah lewat tapi Allah taruh tangan begini supaya dia nggak lihat. Dia hanya lihat belakangnya Allah. Karena kalau orang yang lihat wajah Allah bisa mati loh. Bisa mati ya. Tapi nanti waktu kita sudah masuk ke surga, kita akan datang menyembah Allah, memuji Allah di surga. Nah, apalagi Tan yang ada di surga? Hah? Pasti itu malaikat. Yang ada sayapnya Iya, tuh. malaikat kan, Tan? Oh. Siapa yang pernah lihat malaikat? Ayo, siapa? Tante juga belum pernah lihat, cuma Belum di pernah gambar-gambar ketemu. ya. Di gambar-gambar ada gambar Iya. malaikat dengan sayap yang Iya. terbang. Nah, kira-kira di surga itu ada berapa malaikat ya? Berapa banyak? Apa ya, Kriwil? Oh, wah. Kayaknya Firman Tuhan Banyak. Kayaknya bilang sih banyak, Tan. juta Wow, malaikat. banyak banget. Dan kita akan bersorak-sorai bersama para malaikat di surga. Nah, jadi senang nggak kalau kita bisa masuk surga? Wah, seneng banget dong. Senang banget. Di surga juga. Ada apa lagi, Tan? Itu dia. Di surga juga kita akan ada buku atau kitab kehidupan dan pohon kehidupan. Kitab kehidupan itu apa, Tan? Kitab kehidupan itu kitab di mana ditulis nama-nama dari orang-orang yang membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nama mereka ditulis dalam kitab kehidupan itu. Jadi kalau nama kita belum tertulis dalam kitab kehidupan, kita nggak bisa masuk surga dong ya. Wah, nama adik-adik udah tertulis belum nih di dalam kitab kehidupan? Ya. Selain itu ada pohon kehidupan juga. Ada pohon kehidupan juga. Pohon kehidupan itu indah. Kita belum pernah lihat. Karena itu pernah ada waktu di Kejadian. Waktu Taman Eden itu loh. Iya. Adam dan Hawa tinggal di Adam Taman Eden. sama Itu Tante Hawa. ada pohon kehidupan. Mereka bisa menikmati buah pohon kehidupan Enak itu. pasti ya, Tan? Tapi karena dosa, Tuhan ambil itu pohon kehidupan. Nggak ada lagi di bumi ini. Tapi nanti waktu kita sudah sampai di surga, kita akan menikmati. Wah. Begitu enaknya buah-buah kehidupan itu. Lebih enak dari durian. Lebih enak dari buah apapun di dunia ini. Paling Pohon enak. buah Nah, kehidupan buah itu kehidupan. pasti lezat sekali. Wah. Terus, Lalu, Tan, apa lagi? seperti yang hari Kamis kemarin Tante cerita bahwa Yesus naik ke surga untuk apa tuh? Ayo, Masih ingat untuk nggak? apa? Menyediakan Tempat tinggal bagi kita di surga. Yesus sedang menyediakan tempat tinggal. Pasti tempat tinggalnya Pasti bagus sekali ya. bagus banget ya. Siapa yang ingin memiliki tempat tinggal di surga? Ayo, siapa? Tante juga ingin. Kriwil mau. Tante juga ingin ya. Kita semua ingin punya tempat tinggal di surga. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang paling indah di surga, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Iya itu, ketemu sama Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya menjadi juru selamat kita. Dan nanti kita akan ketemu dia di surga. Pasti. Kalau adik-adik ketemu Tuhan Yesus di surga, apa yang adik-adik mau katakan? Ayo. Mau ngomong apa kalau ketemu Tuhan Kriwil Yesus di mau surga? bilang apa kepada Tuhan Yesus? Kriwil mau bilang terima kasih. Pinter sekali Kriwil. Kita akan bilang terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan I kita love akan you. katakan I love you Jesus. Karena Yesus begitu mengasihi kita dan dia menyediakan tempat yang indah bagi kita di surga. Nah, sekarang pelajarannya Jadi apa pelajaran nih, Tan? yang kita pelajari hari ini bahwa surga itu benar-benar ada. Iya. Karena firman Allah yang mengatakannya dan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk ke surga. Nah, bagaimana caranya, Tan? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kita bisa masuk surga? Bagaimana caranya?
Kalau adik-adik mau masuk surga, adik-adik harus membuka hatimu, minta supaya Yesus masuk, mendiami hatimu, mengampuni semua dosa dan kesalahan yang sudah adik-adik lakukan. Dan waktu itu nama adik-adik tertulis dalam buku kehidupan dan kita tahu dengan pasti bahwa kita akan masuk ke surga. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, ayat hafalan Ayat kita. hafalannya nih. Ayat hafalannya. Apa ini Tante? Ayo, Ah. ayat hafalannya terdapat di 2 2 Korintus Korintus 5 ayat ayat 1b. 1b. Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ayo ulang ya, Kriwil ya. Oke. Ayo, Kriwil ulang. 2 Korintus 5 ayat 1b. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. 100 untuk Kriwil. Puji nama Tuhan. Mm-mm. Sekarang kita mau nyanyi ya, Ya, Dan? kita mau mengakhiri Kita nyanyi apa acara nih, Tan? sekolah minggu ini dengan menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Dia begitu indah. Dia sudah memberikan tempat yang indah bagi kita di surga. Kita mau memuji Dia. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan Tante Emma. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa di surga. Kau begitu baik bagi kami. Kami yang tadinya orang berdosa, tapi karena kasih-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Bahkan lebih dari itu, Engkau menyediakan kepada kami tempat yang indah di surga. Kami ingin Tuhan menikmati tempat itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di surga. Tolong kami untuk menjadi anak yang manis, anak yang taat, anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami mau menikmati surga yang Tuhan sediakan itu. Tolong anak-anak yang rajin mendengar acara sekolah minggu di udara, berkatilah mereka di mana saja mereka berada. Berkati keluarga orang tua mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati
kasih sayang Tuhan dan sukacita Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Happy Happy Sunday. Sunday. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.